Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 4 Mei 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Penglihatan Gulungan Kitab. Firman Tuhan terdalam di dalam Yehezkiel 3 ayat 1 sampai dengan ke-15. Saya bacakan hanya pada ayat yang ketiga. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel, maka kubukakan mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan merasa manis seperti madu dalam mulutku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami bisa memahami kebenaran-kebenaran firman Allah yang bersifat penglihatan untuk menolong kami makna yang sesungguhnya dari firman yang disampaikan melalui penglihatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tentu sebagai orang awam bertanya-tanya bagaimana mungkin gulungan kitab disuruh makan, kemudian dikatakan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Maka kita perlu memahami di dalam kitab Yehezkiel di sini banyak sekali berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan yang sifatnya metafora dan cenderung alegoris dan kemudian sifatnya simbolis. Tentu Tuhan tidak meminta secara fisik kita makan yang sifatnya itu adalah gulungan kitab. Mari kita belajar memahami waktu kita menerima perjamuan kudus, setiap kali kita menerimanya di gereja, maka firman Tuhan berkata, inilah dagingku, makanlah, dan inilah kemudian darahku, dan minumlah. Itu bagian yang mungkin akan menolong kita bahwa memahami Tuhan tidak mungkin meminta kita memakan benda-benda. Mungkin kita disuruh makan kaki meja atau makanan benda yang lain, tentu tidak disarankan. Di sini berbicara tentang makna yang jauh lebih dalam yang ingin dipelajari. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab, yaitu penafsiran tentang makan gulungan kitab. Perikop ini bagian dari panggilan Yehezkiel jadi nabi, lanjutan dari pasal 2. Yang firman Tuhan katakan dalam pasal 2 ayat 8 sampai pasal 33, ada perintah unik. Yehezkiel disuruh makan gulungan kitab. Ini bukan harafiah, makan kertas, tapi tindakan simbolik yang syarat dengan makna. Pada ayat yang pertama dan ketiga kita sudah baca, ayat keempat sampai 11, Tuhan mengutus Yehezkiel kepada bangsa Israel, bangsa yang keras kepala. Tapi Tuhan buat Yehezkiel sekeras batu intan dahinya. Ayat 12 sampai 15, roh mengangkat Yehezkiel. Dia dengar suara gemuruh kemuliaan Tuhan. Dia pergi dengan hati panas dan pahit, lalu duduk 7 hari tercengang di Tel Abib. Makna makan gulungan kitab. Yang pertama, internalisasi firman Tuhan. Makan artinya menerima, mencerna, menjadikan bagian dalam diri. Yehezkiel tidak boleh cuma jadi tukang pos yang membicarakan isi surat tanpa membaca. Firman harus masuk ke dalam hati dan pikiran nabi sebelum disampaikan. Bandingkan dalam Yeremia 15 ayat 16 dikatakan, firmanmu kudapati lalu kumakan. Dan dalam Wahyu 10 ayat 9 sampai 10, Yohanes juga disuruh makan gulungan. Makan gulungan. Aplikasinya bahwa setiap kita masing-masing hidup dari firman dulu, baru mengajar. Yang kedua, kedaulatan dan otoritas pesan. Gulungan itu datang dari tangan Tuhan. Pasal 2 ayat 9 sampai 10 isinya ratapan, keluh kesah dan rintihan. Penghakiman dengan makan Yehezkiel menunjukkan dia tidak hanya mengarang pesannya 100% dari Allah. Dia tidak bisa memilih-milih hanya yang enak didengar. Ini jawaban masalah nabi palsu dalam Yeremia 23 yang berbicara dari hatinya sendiri. Di dalam bagian tentang manis di mulut, pahit di perut, ayat yang ketiga. Rasanya manis seperti madu. Ini paradoks, ini gulungan, hukuman keras. Tapi manis karena firman Tuhan itu sendiri baik, benar, dan suci. Tidak bisa bandingkan seperti dalam Mazmur 19 ayat 11. Kehormatan dipilih jadi penyambung lidah Allah itu adalah anugerah. Tapi di dalam Wahyu 10 ayat 10, Yohanes makan gulungan yang manis di mulut, pahit di perut. Maaf, artinya menyampaikan penghakiman itu berat. Yehezkiel ayat 14 langsung pergi dengan hati panas dan pahit. Manis waktu terima panggilan, pahit waktu menjalani tugas kepada bangsa yang menolak.
Kita akan belajar dalam banyak aspek seluruh dari kitab Yehezkiel. Namun pelajarannya bahwa Tuhan memanggil kita tidak hanya menerima firman Allah, tetapi kita menjalankannya, melakukannya, menghidupinya. Sebagaimana yang disampaikan kepada Yehezkiel, itu pun harus disampaikan juga kepada bangsa Israel. Pada titik inilah sahabat seperjalanan makna daripada penglihatan tentang gulungan kitab yang dimakan terasa manis namun terkadang pahit untuk dilakukan. Karena ada banyak perintah, kita seringkali melakukan apa yang kebutuhan kedagingan kita. Tetapi firman Tuhan meminta kita agar kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman. Kita hanya tidak pandai berdebat tentang Alkitab, teologi, mengikuti seminar, mendengarkan khotbah di berbagai pendeta-pendeta yang hebat. Namun firman itu tidak menyatu kepada kita. Maka kita akan menjadi kelompok seperti yang ada dalam bangsa Israel. Kelompok pemberontak yang keras kepala, keras hati. Dan nenek moyang mereka sampai pada hari ini, seperti renungan sebelumnya, mereka tidak mendengarkan firman Allah. Baiklah kita terus belajar dalam hidup ini, pada ayat-ayat yang berikut itu menolong kita penglihatan-penglihatan yang disampaikan di zaman terdahulu. Karena Allah menyampaikan kebenaran dengan berbagai macam cara, baik lewat peristiwa, baik lewat penglihatan, baik suara Tuhan langsung yang berbicara. Pada intinya, seluruh kebenaran firman yang disampaikan, supaya kita hidup mengalami perubahan yang semakin baik. Kita tidak menjadi pemberontak, kita tidak menjadi orang yang melawan Allah, kita tidak menjadi orang yang seperti anak bungsu yang menjalankan kehidupan semaunya. Biar kita boleh belajar bahwa penglihatan tentang gulungan kitab ini menolong kita mencerna setiap firman yang kita pelajari, kita menghidupi setiap firman yang kita teliti, sehingga kita hidup di dalam firman, lalu akan ada kebenaran itu yang dibaca oleh orang lain, tidak hanya dari Alkitab, tapi lewat kehidupan kita, di mana kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca orang lain, dan menjadi berkat buat orang banyak. Mari kita berjuang sahabat seperjalanan untuk hidup semakin benar di hadapan Allah. Tidak hanya menjadi peneliti firman, menjadi orang yang pandai mengikuti berbagai seminar, bahkan juga ada orang-orang awam yang sekolah teologi sampai S1 atau S2. Semuanya tidak menentukan kita. Karena sesungguhnya firman itu harus menjadi bagian yang kita hidupi, yang kita jalani, yang kita wujudkan. Sehingga hidup kita benar-benar ada terang Kristus yang dirasakan orang lain. Ada kasih Kristus yang dirasakan orang lain. Ada pengampunan Kristus yang dirasakan oleh orang lain. Ada berkat Kristus yang dirasakan oleh orang lain. Tidak hanya dari Allah secara langsung, tapi lewat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman, peneliti firman, komentator firman, dan suka berdebat tentang firman, tapi kami menghidupi firman itu dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga mereka akan melihat ada hidup Kristus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.